Namaku Raka. Aku tumbuh di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, tempat semua orang saling kenal dan tak ada yang bisa benar-benar menyembunyikan rahasia. Di sini, hidup berjalan lambat, seperti lagu lama yang terus diputar di radio warung. Sebelah, aku tinggal berdua bersama ibuku, satu-satunya orang yang selalu percaya padaku. Bahkan ketika aku sendiri ragu, kami tak punya banyak. Rumah kami kecil, hanya berdinding tapan di beberapa bagian, dan atap seng yang berisik saat hujan datang. Tapi ibu selalu memastikan satu hal, dapur tetap mengepul, dan aku tak pernah tidur dengan perut kosong. Sejak lulus SMA, aku belum punya pekerjaan tetap. Kadang jadi kuli angkut di pasar, kadang bantu tetangga membersihkan halaman, kadang jadi tukang antar gas LPG. Uangnya tak seberapa, tapi cukup untuk beli beras dan lauk seadanya. Ibu sering bilang, yang penting halal. Nak, jangan malu meski kecil hasilnya, dan aku percaya itu. Hari-hariku sederhana. Pagi-pagi aku menyapu halaman, lalu berjalan keliling kampung, mencari pekerjaan hari itu. Sore hari, aku suka duduk di emper rumah, memperbaiki barang-barang rusak yang kadang dikasih tetangga, radio mati total, kipas angin yang bunyinya sudah seperti traktor, bahkan jam dinding tua yang jarumnya sudah menjarang. Entah kenapa, aku senang melihat sesuatu yang dianggap tak berguna bisa hidup kembali di tanganku. Suatu sore, Bu Yani tetangga depan rumah memberiku setumpuk barang bekas. Ini udah nggak kepake semua, Kak. Kalau kamu bisa perbaiki, ambil aja. Aku tersenyum, mengangguk, dan membawanya pulang dengan pikiran kosong. Aku belum tahu, setumpuk barang itu adalah pintu pertama dari sesuatu yang akan mengubah hidupku. Tapi saat itu, hidupku baik-baik saja. Aku tak merasa kekurangan, walau tidak berlebihan, tidak ada masalah besar, tidak ada rencana besar, dan aku tak sadar. Badai perlahan mulai mendekat. Hari itu, aku duduk termenung di depan tumpukan barang bekas pemberian Bu Yani. Ada tape recorder tua yang kusam, setrika jadul yang kabelnya sudah sobek, dan beberapa mainan plastik pecah yang entah milik siapa. Dulu, semua terlihat seperti sampah bagi kebanyakan orang, tapi entah mengapa, aku tak bisa memalingkan mata. Tanganku mulai bergerak, seperti sudah terbiasa. Kubuka satu persatu, kurekatkan kabel yang putus, kusambungkan baut. Ku ganti sekeng kecil dengan yang baru sisa-sisa bahan dari bengkel tua Pak Iwan yang dulu mengajariku saat aku masih bocah. Suara klik kecil terdengar saat TFPR itu RDL. Tua itu menyala. Lampu indikator merahnya berkedip pelan. Aku terdiam beberapa detik, lalu tersenyum sendiri. Rasanya seperti menghidupkan kenangan yang terkubur. Keesokan harinya, aku duduk di emper rumah dan menata barang-barang itu di atas tikar plastik. Kutaruh secari kertas bertuliskan, barang bekas, masih bisa dipakai murah. Anak-anak kecil lewat sambil tertawa kecil. Beberapa remaja menatapku, lalu berbisik, lihat tuh si Raka, sekarang jualan rongsokan. Seorang ibu lewat dengan tatapan iba, lalu berucap, kamu nggak apa-apa, jual beginian? Aku hanya tersenyum, tapi senyum itu pahit. Ada rasa perih yang kutelan sendiri, rasanya seperti dijatuhkan. Sebelum sempat berdiri tegak sore hari, seorang bapak tua berhenti di depan tikarku. Ia menunjuk sebuah jam dinding rusak yang berhasil kupulihkan. Masih jalan ini. Aku mengangguk. Ia merogoh saku dan memberiku uang 5.000. 5.000, jumlah kecil. Tapi bagiku saat itu, terasa seperti penghargaan pertama di hidupku. Aku menunduk dalam dan berucap, terima kasih, Pak. Malamnya, ibu menatapku lama saat aku menghitung uang receh hasil dagangan. Kak, kamu yakin mau terusin ini? Aku menatapnya. Aku nggak tahu akan sampai mana, Bu. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa punya arah. Ibu terdiam, lalu mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. Aku belum tahu bahwa arah yang kupilih ini akan membawaku ke dalam badai yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Hari-hari berikutnya, kulalui dengan duduk di tikar lusuh, di bawah pohon mangga yang sudah jarang berbuah. Barang-barang bekas yang berhasil kuperbaiki kutata semampuku. Walau seringkali dibalik angin atau dijilat debu, sebagian orang lewat begitu saja, sebagian lagi berhenti, menatapku sejenak dengan alis naik sebelah campuran antara iba dan heran, yang benar-benar membuat hatiku remuk. Bukan kata-kata mereka, tapi tatapan itu, tatapan yang seakan berkata, kenapa kamu repot-repot untuk hal sekecil ini? Suatu siang, aku sedang menata mainan-mainan lama di tikar, berharap bisa menarik anak-anak yang lewat. Tapi bukan anak-anak yang datang melainkan
Dito dan teman-temannya, mantan teman semaku yang kini kerja di kota. Rak, seriusan nih hidupmu sekarang? Tanya Dito sambil terkekeh. Temannya menambahkan, kalau mau jadi pemulung, minimal pakai gerobak don, biar keren dikit. Tawa mereka meledak, lalu pergi begitu saja, meninggalkan aku yang diam, sambil menatap barang-barangku yang terlihat lebih murahan dari biasanya. Aku pulang sore itu lebih cepat, duduk di beranda sambil menatap langit yang mendung, seperti hatiku. Ibu keluar membawa segelas teh hangat, duduk di sebelahku, kami diam lama. Akhirnya ibu berkata pelan, mungkin kamu bisa cari kerja lain. Nak, yang lebih layak, ibu hanya takut kamu dihina terus. Aku mengangguk pelan, tapi tak menjawab, bukan. Karena aku keras kepala, tapi karena aku sedang melawan rasa takut dalam diriku sendiri. Takut bahwa mungkin mereka semua benar, bahwa mungkin ini semua sia-sia. Tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam diriku yang terus berbisik, kalau tak ada yang percaya pada mimpimu. Mungkin itu karena mereka terlalu kecil untuk memahaminya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menuliskan sesuatu di sobekan kertas robek dari buku lama. Mimpi Raka, punya toko online barang bekas bisa menghidupi ibu dengan usahaku sendiri suatu hari. Bikin orang-orang berhenti tertawa, kertas itu kulipat dan kusimpan di bawah bantal. Aku belum punya toko, belum punya pelanggan, belum punya uang. Tapi malam itu aku punya satu hal yang lebih kuat dari segalanya. Sayangnya, keyakinan. Tidak bisa kulihat, tidak bisa kupegang, dan seringkali keyakinan terasa rapuh ketika harus berdiri sendirian. Hari itu aku bangun pagi, semangatku masih hangat seperti teh yang disiapkan ibu di meja kecil dapur kami. Aku melangkah keluar dengan harapan kecil. Mungkin hari ini ada satu pembeli atau dua. Mungkin seseorang melihat nilai dari apa yang kulakukan. Tapi yang datang justru kabar yang membuatku lumpuh dari dalam. Pak Herman, ketua RT sekaligus tetangga sebelah rumah, memanggilku dengan nada serius. Di teras rumahnya, sudah duduk beberapa warga. Aku heran, biasanya kumpul begini hanya kalau ada musyawarah penting atau masalah besar. Raka, kami cuma mau ngomong baik-baik, kata Pak Herman sambil menyilangkan tangan. Warga mulai resah, barang-barang bekasmu itu dianggap bikin lingkungan jadi kumuh. Banyak anak kecil yang main ke situ, takutnya nanti kenapa-kenapa. Aku tercekat, tapi saya selalu bersihkan. Pak, barangnya nggak berbahaya ibu. Yang mendampingi hanya bisa menunduk, matanya berkaca-kaca. Mungkin malu, mungkin juga takut aku bicara hal yang salah. Ini bukan soal niat baikmu, sambung Bu Darti, yang rumahnya persis di ujung gang. Tapi lingkungan ini harus dijaga. Kalau semua orang mulai jualan barang bekas di depan rumah, nanti jadi kayak lapak lok semua. Aku tak bisa berkata-kata, rasanya seperti ditampar oleh orang yang selama ini mengenalku sejak kecil. Mereka tak melihat usahaku, mereka hanya melihat sampah. Aku mengemasi semua barang hari itu juga. Tikar kulipat, tak tua, mainan plastik, jam dinding, semua ku masukkan ke dalam karung besar yang dulu bekas beras. Setiap gerakan seperti menyingkirkan mimpiku sendiri. Sore itu aku duduk di kamar, memandangi karung-karung itu di pojok ruangan. Ruanganku sempit, bahkan mimpi pul terasa sesak di sana. Ibu masuk diam-diam, duduk di sampingku. Maaf ya, Kak, ibu nggak bisa bantu banyak. Aku menatap wajahnya, wajah yang menua lebih cepat, karena sering menanggung beban yang seharusnya kupikul. Aku menggeleng pelan. Nggak apa-apa Bu, ini bukan salah siapa-siapa. Mungkin aku yang terlalu berharap, tapi jauh di dalam hati, aku tahu, jika aku berhenti sekarang, maka semua lelahku selama ini akan hilang sia-sia, dan rasa sakit karena ditertawakan tidak sebanding dengan rasa sakit karena menyerah. Maka aku memutuskan satu hal malam itu, kalau dunia di luar menolak mimpiku, maka aku akan menyimpannya di dalam rumah. Meskipun kecil, rumah ini adalah satu-satunya tempat yang belum menolakku. Keesokan harinya, aku menyingkirkan tikar dari depan rumah dan memindahkan semua barang ke ruang tamu. Ruangan itu berubah wujud menjadi semacam bengkel kecil penuh dengan kabel, obeng, lem tembak, dan peralatan bekas. Bahkan suara kipas angin yang biasanya menemani tidur ibu kini kugunakan untuk mengeringkan lem. Aku mulai bekerja lebih diam-diam, lebih hati-hati. Tak ada papan tulisan, tak ada promosi, tapi aku masih memperbaiki. Aku masih menyambung mimpi itu, walau sambungan-sambungan kecil itu tak terlihat siapapun.
Setiap malam, aku membuka ponsel bututku. Aku mencoba sesuatu yang belum pernah kulakukan. Sebelumnya, jualan online, aku memotret barang-barang hasil perbaikan dengan kamera buram dari ponselku. Keterangan barang kutulis sejujur mungkin. Jam dinding bekas, masih berfungsi. Cocok untuk kamar kos, radio tua, suara pelan tapi masih jernih, hobi kolektor. Tak ada yang membeli di hari pertama, tidak juga di hari kedua, tapi aku terus unggah, setiap malam, seperti orang yang bicara sendirian di ruang kosong, berharap satu suara akan membalas. Sementara itu, dunia nyata tak berhenti menekanku sesuatu. Sur, aku mendengar bisik-bisik dari luar jendela, dua ibu tetangga sedang bergosip sambil menyapu jalan. Katanya sekarang anak Bu Rika itu ngompet di rumah, tetap jualan barang rongsok, nggak kapok ya? Ya sudahlah. Mungkin memang, dia nggak bisa kerja beneran. Aku menelan ludah, tapi kali ini, aku tak menangis. Karena untuk pertama kalinya, di tengah segala cibiran itu, seseorang mengirim pesan lewat aplikasi dagang Kudmen. Radio tuanya masih ada. Saya cari buat ayah saya. Bisa dikirim ke Bandung? Tanganku bergetar. Aku hampir tak percaya, aku balas pesan itu dengan cepat. Dan saat kutikan tombol barang telah dikirim beberapa hari kemudian, aku tahu, untuk pertama kalinya, mimpi kecilku berhasil menembus batas kampung ini, bukan lagi lewat tikar di depan rumah, tapi lewat jaringan tak terlihat, dari sebuah kamar sempit, dari tangan seorang pemuda yang tak lagi ditunggu siapapun. 3 hari setelah mengirimkan radio tua itu, aku menerima pesan balasan yang membuat jantungku berdetak lebih cepat daripada biasanya. Mas, makasih ya. Ayah saya senyum-senyum waktu dengar suara siaran lawas dari radio ini, katanya kayak balik ke masa muda, katanya ini hadiah terbaik yang pernah dia terima dari saya. Aku membaca pesan itu berulang-ulang, kalimatnya sederhana, tapi rasanya seperti seseorang baru saja menyalakan lampu kecil di lorong panjang yang gelap, bukan hanya karena aku berhasil menjual sesuatu, tapi karena untuk pertama kalinya, ada yang benar-benar merasakan nilai dari hasil kerjaku. Hari itu aku duduk diam lama di dekat jendela, menatap hujan rintik yang mulai turun. Aku tak tahu siapa orang itu, wajahnya pun belum pernah kulihat. Tapi hatiku seperti disentuh oleh orang asing yang entah bagaimana, memahami perjuanganku lebih dari orang-orang sekitarku. Aku mulai berpikir, mungkin mimpiku tak harus dimengerti semua orang. Malamnya, aku mulai membuat akun media sosial sederhana dengan nama Hidup Kembali. Aku unggah foto-foto barang bekas yang sudah kuperbaiki, kutulis kisah singkat, di setiap postingan, mainan rusak yang dulu dibuang, kini bisa tersenyum lagi. Telepon jadul ini mungkin tak menghubungkanmu dengan siapa-siapa, tapi ia menghubungkanku dengan harapan. Tak semua yang usang harus dibuang. Kadang, mereka hanya butuh seseorang yang mau mempercayai mereka sekali lagi. Tak ada yang viral, tak ada yang langsung ramai, tapi pelan-pelan, satu komentar muncul. Lalu 2, lalu 3, sebagian menertawakan, tapi sebagian lagi berkata, aku seperti melihat hidupku di barang-barang ini. Namun di balik cahaya kecil yang mulai muncul itu, bayang-bayang gelap juga mulai mendekat. Salah satu akun anonim mengomentari fotoku, berhenti ngemis simpati lewat barang rongsok, memalukan, dan seperti luka lama yang dikoyak kembali. Kata-kata itu menghantam lebih dalam daripada yang ingin kuakui. Aku menatap layar ponsel lama itu dalam diam. Hatiku bertanya, kenapa rasanya setiap kali aku melangkah 1 langkah maju, ada yang siap menarikku 5 langkah mundur? Tapi aku sudah terlalu jauh untuk berhenti, terlalu banyak luka untuk kembali, dan jauh di dalam hati, aku tahu. Perjalanan ini baru saja dimulai. Malam itu aku duduk sendiri di pojok kamar, lampu remang dan suara jangkrik di luar jendela jadi satu-satunya teman. Ponselku tergeletak di samping. Layar masih menyala menampilkan komentar-komentar itu, antara dorongan dan ejekan. Aku hanya bisa menatapnya dengan mata berat, tapi hati yang justru semakin terbakar. Aku menatap kertas usang berisi tulisan tanganku dulu mimpi raka, yang kini kuselipkan di balik cermin. Dan untuk pertama kalinya, aku menambahkan 1 baris baru, punya toko online, bernama Hidup Kembali yang dikenal banyak orang. Itu bukan mimpi besar bagi dunia, tapi bagi seorang pemuda yang hanya punya 1 ponsel tua, ruangan sempit, dan barang-barang yang sudah dibuang orang. Itu adalah sebuah gunung. Besok paginya aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku tahu, jika ingin membawa mimpiku ke dunia yang lebih luas, aku tak bisa hanya duduk menunggu pembeli datang. Aku harus mengejar,
menjemput takdirku sendiri. Aku mulai belajar dari video-video gratis di internet, cara membuat foto produk yang menarik, cara menulis deskripsi yang emosional, sampai trik kecil membaca tren barang bekas yang sedang banyak dicari. Aku juga mulai memberanikan diri mengirimkan pesan pribadi ke beberapa akun kolektor dan penggemar barang vintage. Tak semua membalas, sebagian bahkan menganggapku penipu. Tapi ada satu akun bernama @kenangan_lampau yang membalas. Produkmu unik, tapi tampilanmu kurang meyakinkan. Coba bikin logo, bungkus rapi, kasih sentuhan personal. Aku tersenyum. Kecil, bukan hanya karena ia memberi masukan, tapi karena untuk pertama kalinya, ada orang yang bicara padaku seperti aku benar-benar pebisnis. Malamnya, aku membuat logo dengan aplikasi gratisan, gambar sederhana, tangan yang memegang barang. Tua yang menyala lembut di tengah, di bawahnya kutulis, hidup kembali, karena semua hal berhak punya kesempatan kedua. Aku mencetaknya dengan printer lama warung fotokopi, dan mulai menempelkannya di setiap barang yang kukemas. Bungkusnya kupakai dari kertas koran bekas, tapi kubungkus rapi dan kutambahkan pesan singkat yang kutulis tangan. Terima kasih sudah percaya, barang ini punya cerita. Sekarang, ia jadi bagian dari ceritamu. Hari demi hari, aku mulai menerima satu pesanan, lalu 2, lalu 5. Meski kecil, tapi semua ku kemas seperti hadiah berharga. Karena bagiku, ini bukan soal uang, ini soal harga diri. Tapi saat semua mulai terasa membaik, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu pelanggan dari Jakarta menghubungiku dengan nada panik, "Mas Raka, maaf. Barang yang saya pesan kemarin rusak pas nyampe, kardusnya penyok, dan isinya pecah." Hatiku terjun bebas, rasanya seperti semua pondasi kecil yang susah payah kubangun retak seketika, dan aku tahu. Inilah ujian pertama dari mimpi yang mulai tumbuh. Pesan itu datang tiba-tiba di tengah malam, mengoyak rasa percaya diriku yang mulai tumbuh perlahan. Kardus penyok, isi barang pecah, dan rasa kecewa pelanggan yang tak bisa kusembunyikan lewat kata-kata. Aku menatap layar ponsel, jari-jari membeku, seolah tidak tahu harus membalas apa. Bagaimana aku bisa menjelaskan kalau aku sudah melakukan yang terbaik? Kalau aku sudah mengemas barang itu dengan penuh perhatian, tetapi kenyataan berkata lain. "Mas Raka, saya berharap bisa dapat penggantian atau minimal refund," tulisnya. Aku tahu aku belum punya modal cukup untuk mengganti barang atau mengirim ulang. Aku bahkan belum untung sama sekali dari bisnis kecil ini. Malam itu, aku menangis, bukan hanya karena takut kehilangan satu pelanggan, tapi karena aku takut ini akan menjadi akhir dari semuanya. Takut semua usaha dan harapan akan berakhir sia-sia. Esok paginya, aku duduk di depan ibu, menunduk sambil memegang ponsel. "Bu, aku gagal. Aku nggak bisa terusin ini." Suaraku serak. Ibu memandangku dalam diam, lalu meraih tanganku dengan lembut bilang, "Gagal itu bukan akhir. Gagal itu bagian dari proses. Kita belajar dari kesalahan, bukan lari darinya." Aku tahu kata-kata ibu benar, tapi hatiku tetap berat. Aku merasa lelah, terkalahkan. Namun, di tengah keputusasaan, sebuah pesan lain muncul di aplikasi dagangku. Kali ini dari pelanggan lain. "Mas, saya baru saja terima paketnya. Saya terharu lihat cara Mas bungkusnya, tulisannya, bahkan cerita di balik barang itu. Aku ingin jadi bagian dari perjalanan Mas." Aku membaca pesan itu berulang kali, seperti secercah sinar yang menembus awan gelap. Aku sadar, meski aku jatuh, masih ada yang percaya dan mendukung. Aku bangkit, kali ini lebih kuat. Aku mulai membuat SOP sederhana untuk pengemasan, belajar dari kesalahan, dan berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan menyerah hanya karena satu kegagalan, dan aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Justru, ini baru permulaan babak yang lebih berat. Aku duduk di depan meja kecil, memandangi tumpukan barang-barang bekas yang menunggu untuk diperbaiki dan dikemas. Hati ini penuh dengan campuran antara lelah dan semangat baru yang membara. Kegagalan kemarin bukan akhir, tapi batu loncatan. Hari demi hari aku mulai mengasah diri. Aku belajar tentang packaging yang lebih kuat, menghubungi kurir satu persatu untuk memastikan pengiriman yang aman, dan memperbaiki cara komunikasi dengan pelanggan agar lebih jujur dan ramah. Namun, ujian terbesar datang dari tempat yang tak kusangka. Tetangga dan teman lama yang dulu menertawakanku mulai menggoda lagi. "Kakek, kamu masih sibuk sama barang rongsokan itu. Kayaknya usaha kamu nggak bakal maju deh."
Celetuk salah satu teman SMP saat aku lewat. Aku tersenyum tipis dulu, kata-kata itu seperti pisau. Sekarang, aku biarkan saja lewat. Aku tahu, kata-kata mereka hanya cermin ketakutan mereka sendiri. Balik semua celahan, aku dapat dukungan kecil, tapi berarti dari ibu yang selalu menemaniku di malam-malam sepi. Nak, aku bangga sama kamu. Berjuang dari nol itu berat, tapi kamu sudah buktiin lebih kuat dari orang lain. Suatu hari, pesanan datang bertubi-tubi, pelanggan dari kota lain mengirim testimoni tentang barang yang sudah mereka terima. Mereka tak hanya membeli, tapi juga merekomendasikan toko kecilku. Aku menangis lagi, tapi kali ini, air mataku berbeda, air mata seorang pejuang yang baru saja merasakan buah dari kerja kerasnya. Tetapi, aku tahu mimpi ini masih jauh, rintangan besar masih menanti di depan sana. Aku harus terus maju. Karena aku tidak lagi berjuang untuk sekadar bertahan, tapi untuk membuktikan bahwa seorang pemuda miskin bisa mengubah nasib dengan tangan dan hati sendiri. Pagi itu, aku membuka ponsel dan melihat notifikasi yang membuat napasku sesak. Sebuah undangan wawancara dari sebuah media online lokal. Mereka tertarik mengangkat kisah pemuda rongsokan yang berani bermimpi. Hatiku berdebar. Ini bukan hanya soal eksposur, tapi tentang pengakuan bahwa aku benar-benar bisa dipercaya. Namun, kegembiraan itu segera diselimuti keraguan. Apakah aku siap? Apakah aku layak? Pikirku. Sebelum berangkat, ibu memegang tanganku erat. Nak, jangan takut. Ini adalah buah dari kerja kerasmu. Tunjukkan pada dunia siapa kamu sebenarnya. Di studio, aku duduk di kursi yang disorot lampu. Kamera merekam setiap kata, setiap kisah yang kututurkan dengan suara gemetar, tapi penuh keyakinan. Aku bercerita tentang masa kecil yang penuh keterbatasan, tentang ejekan dan hinaan, hingga tentang mimpi sederhana yang mulai kutuntaskan dengan cara sendiri, di luar dugaan. Responsnya luar biasa. Komentar dan pesan dukungan membanjiri media sosial hidup kembali. Pesanan meningkat drastis dalam beberapa hari. Namun, dengan popularitas datang tekanan baru. Beberapa orang mulai mempertanyakan keaslian barang-barangku, menganggap aku cuma jago ngomong, bukan pelaku bisnis sejati. Aku teringat kata-kata ibu, orang yang besar tak selalu langsung dipuji. Kadang, mereka harus menghadapi badai dulu. Aku tahu, badai itu harus kulewati, meski harus basah kuyup. Setiap paket yang kukirim kini, bukan sekadar barang bekas, tapi cerita yang kupikul sendiri, cerita tentang kegigihan, harapan, dan keberanian. Melawan takdir, aku tak akan berhenti, sampai mimpiku bukan lagi hanya kata-kata, tapi nyata. Namun, hidup tak selalu seindah impian yang kututurkan. Setelah lonjakan pesanan dan perhatian, datang badai yang lebih besar dari sebelumnya. Dalam waktu kurang dari seminggu, 3 pesanan besar harus kurungkan karena masalah stok dan kerusakan tak terduga pada barang yang sudah kuperbaiki. Pelanggan marah dan kecewa. Komentar negatif mengalir deras. Aku mencoba menjelaskan lewat pesan dan telepon. Tapi semakin kubuka mulut, semakin besar masalah yang terlihat. Satu persatu, teman-teman yang dulu memberi dukungan mulai menjauh. Mereka bilang, aku terlalu ambisius, terlalu cepat. Mereka bilang aku tak punya modal dan pengalaman untuk itu. Aku duduk di pojok kamar, memandang barang-barang yang berantakan. Rasa putus asa menyergap. Apa aku benar-benar mampu? Suatu malam, ibu datang membawakan secangkir teh hangat. Duduk di sampingku tanpa kata, hanya pelukan hangat yang membuatku tak merasa sendiri. Namun, di balik pelukan itu, aku tahu ini titik terendahku. Semua usaha dan harapan seakan runtuh dalam sekejap. Saat aku bersiap menyerah, tiba-tiba aku ingat pesan seorang pelanggan lama. Barang ini punya cerita, dan ceritamu belum selesai. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan akhir, ini adalah ujian terbesar yang harus kuhadapin. Pilihan terakhirku ada di depan mata, tapi aku takut mengambilnya. Malam itu aku duduk termenung di ruang tamu. Di tangan, ku pegang surat penawaran kerjasama dari sebuah perusahaan besar yang menawarkan modal besar untuk mengembangkan bisnisku dengan satu syarat berat. Aku harus melepas kendali penuh atas hidup kembali. Aku menatap surat itu berulang kali. Ini bisa menjadi jalan keluar dari semua masalahku. Modal yang cukup untuk stok barang, pengemasan lebih baik, dan pemasaran yang jauh lebih luas. Tapi hatiku tersiksa. Apa aku rela kehilangan jiwa usahaku sendiri? Apa aku mau menyerahkan mimpi yang kubangun dari nol ke tangan orang lain? Aku teringat janji pada ibu dan diriku sendiri. Aku harus buktikan.
Aku bisa dari usahaku sendiri, namun kenyataannya, aku sudah di ujung kekuatan, semua pintu kecil yang kuusahakan mulai tertutup. Tanpa bantuan besar, aku bisa jatuh lebih dalam. Dilema itu menggerogoti tidurku. Aku bimbang antara mempertahankan prinsip atau mengambil peluang yang mungkin menyelamatkan segalanya. Keesokan harinya, aku bertemu ibu di taman kecil dekat rumah. Aku menumpahkan semua kegelisahan. Matanya berkaca-kaca mendengar ceritaku. Nak, katanya lembut, mimpi itu bukan soal seberapa keras kamu bertahan sendiri, tapi seberapa bijak kamu mengambil keputusan. Kadang, berani meminta bantuan bukan tanda kalah, tapi kekuatan. Aku memandangnya lama, kata-katanya membuka jalan baru di benakku. Malam itu, aku memutuskan sesuatu, pilihan terakhir yang berat akan kuambil, bukan karena menyerah, tapi karena aku ingin mimpi ini tetap hidup dengan caraku. Keputusan itu memberiku kekuatan baru. Aku mengumpulkan semua tabungan yang tersisa, menjual beberapa barang berharga yang kuanggap masih bisa dilepaskan, dan mulai merancang strategi baru, tanpa harus kehilangan kendali atas hidup kembali. Aku bekerja siang dan malam, mempelajari cara pemasaran digital yang selama ini kupandang sebelah mata. Aku meminta bantuan dari teman yang mengerti teknologi, bahkan rela mengorbankan waktu mereka demi mendukung mimpiku, meski terasa berat. Setiap langkah yang kuambil membawa aku lebih dekat ke tujuan. Aku belajar untuk percaya bahwa keberanian bukan berarti tanpa takut, tapi melangkah meski takut menghantui. Namun, tak semua berjalan mulus. Beberapa pelanggan besar mulai ragu, takut dengan skala usahaku yang belum besar. Aku harus membuktikan kalau kualitas dan integritas tetap nomor satu. Satu persatu, aku kirimkan paket dengan sepenuh hati, menuliskan cerita di balik setiap barang yang kubawa. Dan ajaib, dukungan mulai berdatangan kembali, pesan-pesan positif mengisi inboxku. Di tengah perjuangan, ibu selalu ada di sampingku, mengingatkanku bahwa jalan menuju mimpi memang penuh liku. Tapi bukan berarti tak bisa dilalui. Aku mulai menyadari bahwa keberanian untuk mengambil risiko itulah kunci dari perubahan. Aku tak lagi takut gagal, karena aku tahu, selama aku berani melangkah, mimpi itu akan terus hidup, hari demi hari. Usahaku mulai menunjukkan hasil. Pesanan datang tidak hanya dari kota tempat aku tinggal, tapi juga dari luar pulau. Media sosial mulai ramai dengan cerita pelanggan yang terinspirasi dari kisah hidup kembali. Satu persatu, testimoni dan foto barang-barang yang kuperbaiki diunggah oleh pelanggan. Dengan bangga, aku merasakan kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, bukan hanya karena uang yang mengalir, tapi karena rasa percaya yang tumbuh. Namun, di balik semua itu, aku masih ingat perjuangan dan air mata di malam-malam gelap. Suatu hari, aku diundang untuk berbicara di sebuah acara komunitas pengusaha muda. Aku berdiri di depan banyak orang, berbagi cerita dari titik terendah sampai titik tertinggi perjuanganku. Aku melihat wajah-wajah yang antusias, penuh harap. Aku sadar, bukan hanya aku yang butuh mimpi dan keberanian. Saat aku pulang malam itu, ibu menyambutku dengan senyuman bangga. Nak, kamu sudah membuktikan satu hal penting, bahwa mimpi bisa diraih dengan usaha dan hati. Aku terdiam, merasa seolah semua rasa sakit dan perjuangan terbayar. Namun, aku tahu perjalanan ini belum selesai, masih ada banyak tantangan di depan, tapi kali ini, aku sudah siap menghadapinya dengan keyakinan dan pengalaman. Aku belajar bahwa setiap tetes keringat dan setiap keputusan sulit adalah bagian dari proses menjadi lebih baik. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus berjuang. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua orang yang percaya pada mimpi. Namun, janji itu harus kuhadapi dengan ujian terbesar. Suatu pagi, saat aku bersiap mengirimkan pesanan, datang kabar yang mengguncang dunia kecilku. Gudang tempatku menyimpan barang-barang bekas yang sudah diperbaiki itu mengalami kebocoran parah akibat hujan deras. Banyak barang rusak, bahkan yang paling berharga sekalipun, rasanya seperti mimpi indahku disiram air dingin yang membekukan. Semangat, aku berdiri terpaku, menatap puing-puing usaha yang kubangun dengan susah payah. Bayangan gagal dan menyerah mengusik pikiranku. Namun, aku teringat semua yang sudah aku lalui, ejekan, hinaan, dan malam-malam tanpa tidur. Aku sadar, menyerah bukanlah pilihan. Aku mengumpulkan sisa barang yang masih bisa diperbaiki, dan memutuskan untuk memulai lagi dari nol, lebih kuat dan lebih bijak. Kali ini, aku mengundang beberapa sahabat dan pelanggan setia untuk bergabung dalam komunitas hidup kembali.
agar kami bisa saling mendukung dan berbagi. Dukungan itu memberiku energi baru. Aku merasakan titik balik ini bukan hanya tentang kehilangan, tapi kesempatan untuk tumbuh lebih besar. Aku yakin setiap badai pasti berlalu, dan pelangi akan menanti di ujungnya. Pagi itu, dengan semangat yang berkobar, aku mulai mengumpulkan kembali barang-barang yang tersisa. Tanganku bergetar saat menyentuh setiap benda yang masih bisa diperbaiki, seolah aku memegang harapan hidupku sendiri. Aku menghubungi sahabat dan pelanggan setia yang sudah kuajak membentuk komunitas hidup kembali. Mereka datang membantu, bukan hanya membawa tenaga, tapi juga dukungan moral yang membuatku merasa tidak sendiri. Kami bekerja bersama, membersihkan gudang, memperbaiki barang, dan menyusun strategi baru agar kejadian seperti ini tak terulang. Tengah perjuangan, aku mendapat tawaran dari seorang pengusaha lokal yang terkesan dengan tekadku. Dia menawarkan ruang usaha kecil dengan harga terjangkau dan pelatihan bisnis gratis. Ini kesempatan emas yang tak boleh kusia-siakan. Namun, ada satu syarat dari pengusaha itu, aku harus berani keluar dari zona nyaman dan belajar hal baru yang belum pernah ku coba. Aku merasa takut, tapi ingat kata-kata ibu, keberanian bukan berarti tanpa rasa takut. Dengan hati yang mantap, aku menerima tawaran itu. Aku tahu ini langkah besar untuk membangun kembali mimpiku. Aku siap bangkit dari kehancuran, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang percaya pada kisah hidup kembali. Langkah baru ini membawa aku ke sebuah ruangan kecil yang akan menjadi pusat usahaku yang baru, sederhana, namun penuh dengan potensi untuk tumbuh. Hari-hariku kini diisi dengan belajar tentang manajemen bisnis, pemasaran digital, dan cara membangun jaringan yang kuat. Setiap materi yang kuterima menjadi senjata baru dalam menghadapi masa depan. Tak jarang aku merasa kewalahan dan ingin menyerah. Tapi suara ibu dan dukungan sahabat selalu mengingatkanku untuk tetap kuat di sini. Aku bertemu dengan orang-orang yang memiliki mimpi besar seperti aku. Kami saling berbagi cerita, pengalaman, dan membantu satu sama lain. Pelan tapi pasti, bisnis hidup kembali mulai mendapatkan pijakan yang lebih kuat. Pesanan bertambah, pelanggan mulai percaya kembali, dan komunitas kami berkembang. Namun, tantangan baru muncul. Persaingan dengan usaha serupa yang sudah lama berdiri dan memiliki modal besar. Aku sadar, ini ujian terakhir sebelum aku benar-benar bisa mengukir kisah sukses. Tapi kali ini, aku sudah siap. Dengan ilmu, pengalaman, dan semangat yang tak pernah padam, aku melangkah maju. Mimpi itu bukan lagi hanya tentang aku, tapi tentang kita semua yang berani bermimpi dan berjuang. Persaingan dengan usaha lama itu ternyata lebih berat dari yang kubayangkan. Mereka memiliki modal besar, jaringan luas, dan strategi pemasaran yang agresif. Hari-hariku dipenuhi dengan tantangan baru. Menyeimbangkan kualitas produk dengan harga yang kompetitif, menjaga kepercayaan pelanggan, dan berinovasi agar tetap relevan. Kadang, aku merasa seperti bertarung sendirian di arena yang jauh lebih besar. Namun, di balik semua itu, aku menemukan kekuatan dalam komunitas hidup kembali. Mereka bukan hanya pelanggan, tapi juga sahabat yang memberi semangat dan ide-ide segar. Kami bersama-sama menciptakan kampanye pemasaran yang unik, mengadakan acara kecil yang mempererat hubungan, dan memanfaatkan teknologi agar bisa bersaing. Aku belajar bahwa pertarungan terbesar bukan hanya melawan pesaing, tapi melawan rasa takut kehilangan semuanya. Dengan tekad yang semakin kuat, aku berdiri tegak, siap menghadapi badai yang datang. Karena aku tahu, mimpi ini bukan milikku seorang. Ini milik semua yang percaya bahwa dari keterbatasan bisa lahir keajaiban. Meski badai persaingan masih menggulung, aku mulai melihat secercah cahaya di ujung terowongan. Pesanan yang dulu stagnan kini mulai meningkat. Komunitas hidup kembali makin solid. Bahkan ada yang rela membantu promosi secara sukarela. Aku mendapat undangan untuk menjadi pembicara di seminar kewirausahaan lokal. Kesempatan yang kupakai untuk membagikan kisah dan semangatku. Dalam seminar itu, aku bertemu banyak orang yang terinspirasi dan bahkan menawarkan kerjasama. Mimpi yang dulu terasa jauh, kini mulai terasa semakin nyata. Aku sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya soal uang atau kesuksesan semata, tapi tentang bagaimana aku mampu menginspirasi dan memberi dampak positif pada orang lain. Namun, aku juga tahu perjalanan ini masih panjang. Masih banyak tantangan yang harus aku hadapi. Tapi aku yakin, selama ada harapan dan keberanian, aku bisa melewati semuanya.
Aku berterima kasih pada setiap langkah sulit yang sudah kujalani, karena dari situ aku belajar arti sebenarnya dari sebuah mimpi. Kini, aku berdiri di puncak perjalanan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dari pemuda miskin yang hanya punya mimpi dan tekad, aku berhasil membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari diriku sendiri. Bisnis hidup kembali telah tumbuh menjadi komunitas yang menginspirasi banyak orang, bukan hanya soal barang bekas yang diperbaiki, tapi tentang bagaimana setiap orang bisa bangkit dari keterbatasan dan menemukan harapan baru. Aku sering ditanya, apa rahasia kesuksesanku? Aku hanya menjawab, keberanian untuk memulai, ketekunan untuk bertahan, dan hati yang selalu terbuka untuk belajar. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa kaya bukan hanya soal materi, tapi juga tentang kaya akan pengalaman, sahabat, dan pelajaran hidup. Aku tahu, kisah ini belum berakhir. Justru ini adalah awal dari babak baru. Aku berjanji akan terus berjuang, terus belajar, dan terus berbagi. Karena mimpi yang besar selalu membutuhkan perjuangan tanpa henti. Dan aku percaya, setiap dari kita punya kisah yang tak pernah berakhir, selama kita berani bermimpi dan bertindak.